Buat orang-orang yang mau pengen usaha, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan semangat, jangan sampai putus asa. Kita harus benar-benar rajin, jangan sampai kita mengeluh untuk keadaan. Yang penting kita semangat, insya Allah. Yang penting kita semangat. Nanti juga masalah rezeki itu udah ada masing-masing, udah ada patokannya, udah tiap hari itu direzekiin sama Yang Maha Kuasa. Yang penting kita banyak-banyak bersyukur, banyak bekerja keras, insya Allah nanti juga perjalanan usaha ketemu jalannya. Kalau orang udah ketemu sama kuncinya, pengen apapun juga insya Allah pasti terkabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Mang Ade Katineng alias Batagor Ade Katineng ya, yang tinggal di Tegal Gede. Alhamdulillah, saya mulai berjualan di tahun 2024. Alhamdulillah, sampai saat ini saya sudah punya tempat dan pangkalan lah. Kalau dulu saya keliling, mungkin merintis, ya kita semangat dan juga kita hanya tekun, rajin. Pokoknya yang namanya juga usaha jatuh bangun. Selagi kita merintis, jangan segan-segan kita untuk berbangkit lagi. Harus konsentrasi kita. Pokoknya mas semangat mencari rezekinya. Alhamdulillah bisa seperti ini. Saya insya Allah kedepannya akan buka cabang lagi. Dikarenakan mohon maaf ya, memang dulu kita belajar berjualan. Tapi kan kalau berjualan itu ikut sama orang ada batas waktunya. Tapi kalau seumpama kita punya kemauan dan punya modal sendiri, walaupun sedikit, insya Allah kita bisa seperti ini. Dulu ikut orang, aku sempat jualan warkop, warung kopi dari Jakarta itu Rempuah. Alhamdulillah ngikut orang itu kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah, habis itu kita resign, buka model sedikit dari Jakarta Selatan. Pertama kali jualan kita harus merintis. Pertama kita dulu tuh jualan mandiri. Pertama mandiri itu daerah Tebet, ikut sama paman, buka, udah punya pengalaman, punya keahlian sendiri. Alhamdulillah buka cabang di sini. Modal awal pertama dulu itu 50.000 satu gerobak full. Ya dibilang satu gerobak full ya, pokoknya mas satu dorongan itu modal masih 50.000 aja. Alhamdulillah gerobak ini bikin sendiri aku teh. Soalnya kalau ngupain, kalau kita punya kemampuan bikin aja lah sendiri. Tapi kalau belum punya kemampuan kita ya ngupahin gitu, beli. Yang waktu mendukung pertama itu yang sudah menikah adalah istri sama mertua, bapak ibu mertua. Kita harus harus bisa menarik kepada pelanggan. Khususnya satu, kita jaga kondisi, terus kita bikin racikan yang gimana yang biar mantap. Insya Allah kalau seumpama kita racikannya mantap, orang-orang itu pelanggan, kita adaptasinya dengan pelanggan itu gimana. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pelanggan walaupun yang dari jauh maupun dekat, dia selalu memantau kita, maupun di media ataupun di darat. Oh sering dulu masih keliling Mang Ade itu jualan ya, namanya juga hidup di jalan, orang keliling pasti
namanya juga usaha pasang surut, kadang-kadang habis, kadang-kadang ya begitulah, enggak gitu. Emang dulu-dulu aku sempat ingin berhenti, tapi di dalam itu kita punya pikiran, masa iya kita harus berhenti di tengah jalan. Mungkin ini tantangan dan cobaan. Kita tekun dan tekun, rajin dan rajin. Pertama kita seumpama bangun jam 7, kita mundurin bangun jam 5. Dari jam 5 bangun jam 4. Nah, kita itu harus keluar pagi-pagi. Nah, kalau cuma udah siang, memang dulu aku pertama jualan ke sini belum tahu lokasi, belum tahu cara, ada orangnya jam kerja apa orang jam istirahat. Nah, udah begitu kita bangun jam 4, jam 3 udah bangun, kita bikin racikan, jam 6 kita berangkat. Ya alhamdulillah kita bisa seperti ini pas orang mau berangkat kerja maupun mau istirahat. Alhamdulillah kita sudah standby. Jadi orang jajan itu langsung ada. Yang paling sulit itu berjualan itu apa ya? Kayaknya gak ada yang sulit sih sebenarnya mah jualan itu. Gimana kitanya aja. Yang penting kita punya kemauan dan punya kesemangatan. Itu dia. Kalau masalah sulit itu ya sesulit-sulitnya juga jualan, dan juga istilahnya yang penting kita banyak kemauan aja dulu, lantas punya kesemangatan dulu, pantang menyerah. Walaupun nama juga hidup di jalan kan hujan kehujanan, panas kehujanan tuh udah biasa. Ya alhamdulillah gitu ya, itu udah jadi tantangan yang paling berat, apalagi kalau musim hujan. Waduh, tapi udah biasa gitu. Alhamdulillah kita bisa menghadapinya dan juga kita bisa mengendalikannya. Sudah mulai menyiapkan dagangan itu jam 6 sudah beres semua, tinggal rapi, tinggal naikkan pada gerobak gitu ya. Jam 6 langsung anak-anak yang beres-beres, Mang Ade langsung mandi. Udah mandi, siap-siap kita untuk berstart. Nanti sarapan di sini. Ya alhamdulillah lah. Bang dulu istilahnya kita bisa mencapai berapa porsi gitu, tapi sekarang alhamdulillah bersyukurlah cukup untuk bisa keluarga, sedikit banyaknya kita bisa membantu orang yang tidak mampu. Biasanya yang paling ramai itu Jumat berkah. Jumat berkah alhamdulillah. Ya gitu keratanya Jumat berkah ya alhamdulillah lah, bersyukur itu. Kita harus punya takaran. Jadi intinya kita ya harus dengan pakai hati. Kalau kita seumpama bikin bumbu, racikannya itu mohon maaf ya Mang Ade, udah nggak dirasain lagi, mainnya main hati. Main hatinya kita udah dalam takaran pikiran kita sendiri. Misalkan kita bawa berapa kilo, kita berapa kilo, itu takarannya sudah ada di dalam hati kita. Soalnya apa? Soalnya kita semangat, tekun. Bahkan porsi segini teh adonnya ini sekian, bumbu dapurnya harus dikasih ini sekian, harus ini sekian. Jadi rasa itu nggak berubah, tetap. Alhamdulillah banyak. Bahkan pelanggan yang dulu dari sini ngontrak, sekarang pindah kemana, walaupun daerah Cikarang tapi agak jauh. Lantas dia yang di kampung, kadang-kadang dia kalau lagi main ke sini pasti mampir ke Bang Ade. Itu dari dia semenjak sendirian nyampe udah punya anak, tapi alhamdulillah dia masih ingat. Mau orang Majalengka tuh banyak. Pengalaman paling lucu itu dimana ya, namanya juga kehidupan itu tergantung kita. Kalau kita banyak bercanda sama pelanggan, kalau kita banyak bercanda sama orang-orang yang belilah gitu, alhamdulillah. Dan juga ada pahitnya juga. Soalnya apa ya, namanya juga hidup di jalan itu banyak rintangan, juga banyak pantangannya.
Pokoknya Mak, gitulah, manis pahit pedasnya udah terasa pokoknya Mak. Ah, pelanggan yang berkesan tuh alhamdulillah dia kadang-kadang ya mohon maaf, nyampe saat ini dia masih ngepen ya. Pertama dia jadi pelanggan sampai saya main TikTok itu dia alhamdulillah menjadi kayak saudara. Bahkan dia sekarang di luar negeri. Dulu di sini dia kerja di Epson 2 tahun. Ya pelanggan sampai dia sekarang di Jepang kerjanya, alhamdulillah masuk di labnya Mang Ade gitu. Dia suka komentar apa gimana itu. Yang diimpikannya insya Allah kalau ada rezeki, Mang Ade pengen buka cabang dan juga ingin menyekolahkan anak-anak. Semuanya insya Allah ada sisa lebihnya. Pengen umroh sama keluarga. Karena kita harus bangun pagi-pagi itu semangat. Satu, menjalankan dulu ya, tugas ibadah, dan juga yang paling beratkan untuk keluarga, harus nafkahan. Jadi seorang lelaki itu jangan sampai mengeluh. Banyak keluarga yang nunggu di rumah anak-anak untuk masa depannya dia, untuk sekolah lah istilah kata. Nanti kalau ingin berkembangkan, insya Allah Mang Ade akan bikin cabang. Dan juga insya Allah kalau cabang sudah maju satu persatu, kedepannya ya mungkin Mang Ade akan buka ruko gitu. Insya Allah nanti saudara-saudara pengen berkembangkan, yang nganggur kita angkat biar pada semangat gitu usahanya. Jangan sampai ada yang nganggur di kampung. Harus bekerjalah walaupun sedikit, ada pemasukan. Kalau terbesar itu yang tercapai itu, yang di apa itu ya ayah ya, nama juga orang hidup ya, pasti ya kebanyakan kemauannya mah pasti banyak, mau ini mau onohnya. Yang penting kita intinya pengen nyekolahin dulu anak, pengen ngeluyahin dulu anak semuanya. Apalagi sekarang anak kan udah kelas 2 SMA, tinggal nunggu 2 tahun lagi ya masuk kuliah. Itu yang saya kejar itu, pengen nyekolahin dulu anak, pengen dulu anak-anak biar pada agak sukses, punya uang kelebihan. Insya Allah saya akan melaksanakan umroh lah ya. Momen kita berbangga itu alhamdulillah ya, sedikit banyaknya kita istilah kata kadang-kadang istri punya pengen uang sekarang ya, sedikit banyaknya langsung bisa kita kirim, walaupun 100 apapun 200 gitu ya, istilahnya bisa dadakan lah gitu ya. Kalau seumpama kita dagangan lagi sepi emang gitu ya, kalau menurut kita egois mah, kita capek udah dagangannya masih banyak, modal kurang, boro-boro buat makan, buat modal aja kagak ada. Tapi kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, memang kalau seumpama kita banyak bersyukur, mungkin hari ini rezeki kita mungkin udah ada takarannya semuanya. Kita banyak-banyak bersyukur aja. Yang penting kita intinya ikhtiar. Kalau kita belum ikhtiar pasti penasaran. Tapi kalau kita udah semua sekuat mungkin ikhtiar, udah kesana kemari berjualan, kita ngedorong, tapi jualan istilahnya cuma hanya kelakuan cuma segitu, mungkin udah titiknya rezekinya udah segitu, disyukuri dan dinikmati aja. Yang disyukuri dengan pekerjaan ini alhamdulillah ya, sedikit banyaknya kita bisa ngasih nafkah keluarga sedikit walaupun sedikit, bisa ngasih orang-orang yang memerlukan insya Allah, walaupun nggak gede, yang penting sedikit banyaknya kita bisa membantu ya. Kita alhamdulillah bisa seperti ini, sangat bersyukur. Saya memaksa sih enggak, tapi dia seumpama gimana karakternya dia aja.
Kalau sebagai orang tua cuman hanya bisa untuk mendoakan, entah dia mau jadi pekerja, entah dia mau jadi pengusaha, itu kita mendukung aja. Nanti suatu saat juga kalau dia udah punya kemauan, punya prinsip sendiri, kalau seumpama dia mau di jalan usaha seperti ini, dia tinggal nerusin aja. Arti kerja keras itu kita harus benar-benar semangat dan jangan patah hati. Dari bangun subuh sampai larut malam, kadang-kadang jualan itu nggak tentu. Kita yang membuat semangat itu punya keluarga, punya anak dan istri. Ya itu yang kita harus dinafkahin. Kita yang bikin semangat itu anak, buat keluarga, buat mikiran masa-masa depannya dia. Pantang mundur. Selagi kita punya peluang yang lagi kosong, isilah dengan kemauan kita, dengan kerajinan kita. Mohon maaf kalau Mang Ade itu di kampung, kalau seumpama pulang kampung itu enggak nganggur. Sedikit banyaknya bisa membantu orang tua, bisa membantu mertua. Alhamdulillah, kita peluang selagi sehat, selagi mampu kita, selagi bisa berjalan kaki, tetap semangat pokoknya. Kalau kerapihan kita ini kan satu, kalau Mang Ade itu dulu emang penampilan dari dulu itu nggak berubah. Di hari pertama dagang itu enggak, nyampe saat ini alhamdulillah Mang Ade emang karakter dulu nyetil terus. Yang namanya juga pakai kaos oblong itu gampang terhitung pakai jari. Selama berjualan Mang Ade emang pakaian selalu rapi dari dulu itu. Alhamdulillah nyampe saat ini begini, jadi ciri khas. Makanya pertama dulu kan orang-orang, wah orang ini mau kemana kondangan. Ya satu kita jaga kualitas, satu jaga kerapihan. Alhamdulillah, jadi pada pelanggan-pelanggan itu menarik. Jadi orang, wah ini orangnya alhamdulillah bersih, sehat, keren. Ya alhamdulillah bisa berdiri seperti itu. Begitu. Pesan untuk yang memulai usaha, buat orang-orang yang mau pengen usaha, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan semangat, jangan sampai putus asa. Kita harus benar-benar rajin, jangan sampai kita mengeluh untuk keadaan. Yang penting kita semangat, insya Allah. Yang penting kita semangat. Nanti juga masalah rezeki itu udah ada masing-masing, udah ada patokannya, udah tiap hari itu direzekiin sama Yang Maha Kuasa. Yang penting kita banyak-banyak bersyukur, banyak bekerja keras, insya Allah nanti juga perjalanan usaha ketemu jalannya. Kalau orang udah ketemu sama kuncinya, pengen apapun juga insya Allah pasti terkabulkan. Itu dia. Terima kasih buat semuanya. Itulah pengalaman-pengalaman Mang Ade yang saat ini nyampe bisa seperti ini. Alhamdulillah, wasyukurilah. Buat orang-orang yang pengen usaha, jangan putus asa, jangan mengeluh, tetap kita semangat. Maupun dijual di dalam bidang apapun, yang penting kita jalan halal, insya Allah pasti ketemu. Dan juga dari situ kita harus memakan waktu, ada titiknya. Ibarat kata kita mau sholat zuhur, tapi kalau belum zuhur itu belum bisa, mungkin masuknya duha. Begitu aja kita, logika yang kita ambil simpel gitu. Terima kasih banyak semuanya. Pantang mundur, semangat terus buat para pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.